Terkait dengan video dari Mas Aji ini, karakter Cakilnya sebenarnya sudah mengena nih. Coklean tangan di bagian siku itu sudah baik, sudah energik, jelas, tegas. Hanya di bagian polatan pergelangan tangan dan bentuk tangannya ini sendiri yang kadang-kadang ada beberapa gerak yang tertinggal atau dilupakan, sehingga tadi diistilahkan Pak Indri kepleh-kepleh itu karena tidak jelas polanya. Terutama nanti ke belakang itu ketika Lumaksono berjalan itu tangan kurang diperhatikan. Kemudian penguasaan ruang karena butuh dinamika ya di dalam pertunjukan itu, sehingga tidak monoton menghadap ke depan terus diolah begitu. Ruangnya perlu diolah kembali agar lebih menarik. Komentar saya setelah melihat cakilan dari Aji ya namanya, Aji dari Cilacap. Saya melihat background laut bagus, tapi langkah baiknya kalau background itu ada yang bersentuhan dengan setting efek itu, walaupun sedikit, itu akan lebih menciri bahwa itu adalah pertunjukan efek. Yang kemudian gerakannya itu saya melihat cakilannya memang sudah menunjukkan gerakan cakil dengan intensitas geraknya yang menurut saya kurang dibesar atau kurang mendapat tekanan, sehingga kesan tangannya masih kepleh karena tangannya memang itu penarinya itu panjang, sehingga perlu ada isian energi. Tari Cakil yang diperan oleh Suleon dari Karanganyar, saya melihat sudah bagus, di mana pertama dari kualitas geraknya, intensitas geraknya juga besar, kemudian banyak tekanan-tekanan, kemudian pengolahan ruangnya juga hidup sehingga dinamika ruangnya berjalan. Dengan intensitas gerak yang besar, tarinya terkesan gagah, ya, jantan atau laki-laki ya, kelaki-lakian, maskulin. Dari sisi garap musik tertata dengan baik, di mana ada gerak awal atau pendahuluan musik awal, kemudian masuk pada jogitan, sehingga tari secara koreografi tarinya cukup tertata dengan baik. Dari sisi wiraga, geraknya sudah, karakter cakilnya sudah muncul, lekukan tangan, kemudian kaki, polatannya sudah pas ya, artinya sudah nampak karakter geraknya. Kemudian motif-motif geraknya juga sangat kreatif, artinya tidak monoton diulang-ulang, tapi sudah berani mengeksplor sehingga terkesan lebih segar. Kemudian sesuai juga dengan musiknya, wiramanya, gendingnya. Lalu pengolahan ruang yang tertata sehingga tidak stage monoton di satu tempat saja, tapi ada perpindahan-perpindahan yang menarik untuk dinikmati. Ya, terima kasih. Ini tadi Mbak Amel dari mana ya? Kebumen. Dari Kebumen. Sudah secara penampilan sudah sangat ada niat untuk menunjukkan yang terbaik ya, dilihat dari sudah pakai kostum semacam itu. Hanya untuk karakter gerak cakilnya ini belum nampak
Pertama mungkin karena faktor Mbak Amel ini kan putri ya, sehingga dalam menarikan karakter Cakil yang mana karakter putra jadi lebih punya kesulitan gerak yang cukup tinggi gitu, sehingga perlu latihan lagi agar karakter gerak putranya ini dapat lebih baik, khususnya untuk karakter Cakil yang banyak lekukan tangan dan volume gerak yang cukup besar seperti itu. Kemudian kalau dari sisi Wirama sudah mulai dapat mengikuti ringannya, hanya tadi gerak dan kemudian ekspresi ya, sehingga di sini nanti ekspresi juga akan muncul ketika gerak itu juga bisa lebih maksimal. Dalam menarikan tari Cakil dengan niat yang sudah baik, dengan menampilkan kostum-kostum pertanda memang ada niat untuk mencoba mengikuti lomba Cakil. Namun demikian, saya melihat Mbak Amel masih perlu belajar tentang sikap-sikap dasar gerak. Bagaimana jengkengnya, bagaimana tanjaknya, sehingga kelihatan nanti akan lebih tegas. Karena tari Cakil itu tari laki-laki. Dan Anda perempuan, sehingga perlu mencari gerak-gerak yang menampilkan maskulin, gerak-gerak yang volume besar, yang bertekanan. Kemudian tangannya, karena Cakil itu sangat pokok, bagaimana gerak tangan yang mau mengekspresikan Cakil itu. Sehingga saya melihat Mbak Amel masih perlu belajar tentang sikap-sikap dasar gerak, sikap dasar gerak tari Jawa pada umumnya, sehingga nanti bagaimana tanjak, terus bagaimana menata elemen-elemen yang lain sehingga tepat, sehingga nantinya harapannya lebih baik. Baik, terima kasih. Video ini tadi adalah dari Cilacap ya, Mas Sulaiman dan Janu. Kalau saya mengamati, yang pertama ini karena ditarikan 2 orang ya, memang di ketentuan lomba boleh 1 maupun 2. Nah ini 2 orang sudah berupaya untuk menyeimbangkan dua-duanya ini sehingga bisa sama rampak, kemudian akhirnya jadi bisa mengolah ruang, ada kreativitas pola di sini sehingga nampak lebih menarik. Kemudian untuk karakter Cakilnya sendiri ini bisa nampak ya, sudah muncul baladewanya, ciri baladewanya ada, Cakilnya juga sudah nampak, penggarapan dinamika gerak ya, motif-motif geraknya sudah berani dieksplor, sudah main level, saya kira sudah cukup kompleks untuk garap dari sisi wiraga. Kemudian dari sisi wirama juga sudah sesuai dengan gendingnya, garap gendingnya sudah pas, lalu ekspresi juga sudah muncul. Sudah mulai menggarap sampai ke kreativitas pola ruang yang bisa lebih menarik begitu. Terima kasih. Tarian Cakilan yang dimainkan oleh Sulaiman dan Janu, saya beri jempol. Bagus. Saya melihat intensitas geraknya yang besar sehingga tanpa konsisten dan maskulin, rasa kejantanannya nampak itu. Kemudian karena tari ini berpasangan, ini sudah bisa saling mengisi antara level tinggi dan level rendah, sehingga tanpa ada variasi-variasi ruang di sana. Di samping itu, perpindahan gerak antara penari satu dengan yang lain sudah tertata dengan baik, sehingga
tampak mobilitasnya tinggi, tidak monoton, jadi tidak gerak di tempat terus tapi sering berganti dengan gerakan-gerakan yang intensitas yang besar dan penuh tekanan. Jadi kesannya sangat maskulin sesuai dengan karakter Cakil yang jantan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Elsa yang telah mencoba menarikan tari Cakil. Dan saya menghargai partisipasinya dalam lomba ini. Namun, beberapa saran atau kritik untuk kemajuan Mbak Elsa ke depan, saya pikir perlu saya kemukakan itu. Pertama, terlalu lama itu menunggunya dari jengkeng itu. Bagaimana kalau tidak terlalu lama sehingga menunggunya tidak terlalu lama, kemudian bentuk-bentuk tubuhnya, bentuk tubuh, sikap-sikap bagian-bagian tubuh itu perlu diperbaiki seperti sikap tanjak pada kakinya yang kadang kurang mendak sehingga kurang mantap. Jadi kesannya masih tebak geraknya masih kurang luas sehingga kejantanannya sebagai seorang Cakil belum kelihatan. Untuk gerakan tangannya memang sudah luas, sudah menampilkan kecakil, tetapi secara keseluruhan bentuk-bentuknya, sikap-sikap dasarnya masih perlu diperbaiki. Jadi yang pertama, garis-garis geraknya, garis-garis tubuhnya, terus sikap-sikap dasarnya dikuasai dulu. Nanti kalau sikap dasar geraknya sudah menguasai, kemudian ekspresinya sudah menguasai, niscaya nantinya Mbak Elsa nanti ke depan akan tampil lebih baik. Selamat untuk Mbak Elsa. Terima kasih. Saya melihat Mbak Elsa menari ini yang pertama punya bakat. Jadi sudah punya bakat, kemudian niat mau belajar, terbukti mau mengikuti kompetisi ini, yang mana kompetisi ini itu jelas-jelas tarian putra dan Mbak Elsa ini putri begitu, tapi berani, semangat untuk ikut bahkan sampai menggunakan kostum sehingga totalitas ya. Lalu di usia yang masih belia, yang masih muda. Nah ini saya jadi berangan-angan ini, mungkinkah gitu ya Pak. Jadi ada lomba tari Cakil putri begitu ya, dengan ya bisa juga ada pengkategorian usia begitu sehingga membibit yang kecil-kecil ini ini generasi emas gitu, generasi emas kita gitu. Jadi pertama saya ucapkan selamat ya Mbak Elsa, ini luar biasa. Semoga terus belajar ya, semoga mau untuk terus belajar. Saya hanya memberikan masukan, perdalam lagi, perkuat lagi karakter gerak, bentuk-bentuk gerak, baik itu kaki, tangan, sampai pada yang paling kecil tangan itu pergelangan tangan, siku begitu, sehingga sadar pada bentuk geraknya gitu, sehingga ketika menari itu tidak istilahnya ada bagian tubuh yang tidak tersadar gitu, tidak tersadar untuk digerakkan sehingga lepas dari kendali. Nah ini yang kadang membuat ada kekurangan sedikit gitu. Nah saya kira masih panjang untuk Mbak Elsa ini peluang untuk belajarnya. Tetap semangat, lebih banyak lagi berlatih dan mengikuti kompetisi semacam ini. Ya, baik, terima kasih. Ini tadi dari mana ya Pak? Jepara, oh iya itu. Desa Jepara Wetan, saya kira dari Kabupaten Jepara, ternyata desanya Jepara, Cilacap, kabupatennya. Ini putra-putri ya, ditarikan oleh putra-putri, punya tantangan yang cukup tinggi, ada perbedaan gender ya, laki-laki dan perempuan, tapi yang perempuan ini sudah bisa untuk mengimbangi gerak yang putra dengan kekuatan yang sama. Kemudian untuk garap geraknya,
untuk karakter Cakil dan Baledewanya sudah muncul, sudah digarap dengan motif-motif yang baru begitu, sehingga tidak terkesan tidak monoton. Ditambah dengan pola ruang yang bervariasi dari dua penari ini. Memang kalau dua penari ini lebih menguntungkan untuk mengolah ruang ya sebetulnya. Hanya sayangnya ini setting ruangnya agak kurang mendukung ya. Ini ada saka-saka yang cukup mengganggu ruang gerak sebetulnya ya. Kalau di tempat yang mungkin lebih luas, lebar, bisa lebih menarik lagi, lebih bebas lagi geraknya. Kemudian untuk pola iringan sudah berupaya untuk melakukan dinamika ya. Jadi dari awal tadi sebelum jogedan baru masuk jogedan. Nah, ini sudah ada dinamika dari sisi musiknya. Saya melihat ini memang agak lain dari yang lain karena bau koreografinya itu sangat kental, garapannya sangat kental, dimana mode tari awal itu misalnya ada semacam introduksi, termasuk musiknya juga dari hal yang cukup tenang, kemudian menanjak pada ketegangan, kemudian menari dengan sosok Cakil dan tangannya dengan sosok Cakil dan kakinya ada unsur-unsur Baledewanya, sehingga tampaknya proporsional antara gerak Cakil tangannya dengan gerak Baledewanya. Tetapi alangkah baiknya kalau gerak-gerak tangan Cakil itu lebih diperkaya, karena saya melihat gerakan Cakilnya itu masih kurang kaya dengan olahan-olahan ruang, sehingga dinamikanya masih kurang. Alangkah baiknya apabila diperkaya gerakan-gerakan Cakilnya melalui tangan, karena temanya kan tari cakilan, jadi yang unsur utama adalah garapan tangan itu yang utama. Ya, untuk adik Aditya dari Kebumen, saya melihat semangat Anda walaupun kecil, tetapi semangat untuk menarinya tinggi. Dan saya melihat setting panggungnya juga mendukung, ada kuda lumping di background belakangnya, sehingga konteks efek atau jadilannya kelihatan. Nah, ini adalah penari masa depan, sehingga kalau dididik terus akan menjadi seorang penari Cakil yang hebat, mungkin akan mengalahkan yang lain. Disarankan pada orang tuanya untuk selalu mendidik ini agar tampak nanti ke depan menjadi penari yang profesional, yang terkenal, yang menginternasional, dan perlu pembentukan tubuhnya dulu, dasar-dasar geraknya dulu, kemudian baru berlatih ini cakilan. Sekarang cakilannya sudah kelihatan, tapi alangkah baiknya nanti kalau diisi dengan power gerak, dengan intensitas gerak, dengan tekanan gerak, dengan kaki yang mapan, sehingga nanti kesannya lebih gagah, ya, tidak melambai. Ya, ini Adik Aditya, saya beri jempol, ada jempol 4 dikasih semua, karena semangatnya, keberaniannya tampil untuk ikut lomba ini. Meskipun masih kecil ya, tapi sudah berani, geraknya juga sudah mulai nampak, gerak tangannya kalau kita lihat gerak tangannya sudah nampak. Hanya memang kalau kaki nanti perlu berlatih lagi. Ini sudah ada bakat, sudah ada calon-calon penari yang hebat ini, tinggal nanti diolah lagi ya. Dia juga sudah berupaya mengikuti musik tempo yang cepat, gerakannya juga pas dengan tempo yang cepat itu. Ini hal yang tidak mudah begitu, tapi dia bisa melakukannya. Jadi ke depan Dek Aditya ini teruslah dilatih, dipupuk agar besok bisa menjadi penari yang hebat. Terima kasih Dek Aditya, selamat dan tetap semangat ya belajarnya.
Hai Ilham, saya terkesan dengan tarian dan cakilanmu. Berani untuk menampilkan Kesan saya kamu menari di alam, koreografi alam dengan background pohon-pohonan yang rimbun. Kamu menari di atas batu sehingga kesan alami sekali. Kemudian gerakan-gerakanmu walaupun tanpa sentuhan akademis, tapi gerakmu itu gerak alami sehingga originalitas cakilan ebeknya itu kelihatan. Jadi saya suka ini pada gerakan kamu, walaupun secara bentuk tubuh itu belum terlalu mapan, tetapi gerakan-gerakan cakilannya itu tampak menarik, luwes ala seniman asli kampung. Belum tentu yang akademik lebih bagus daripada yang original dari kamu sendiri. Selamat untuk kamu menarikan tari cakilan yang original dan alami. untuk Mas Pungki. Ya, saya mengapresiasi niat baik Anda untuk menunjukkan yang terbaik. Anda menggunakan kostum ya. Di sini saya hanya memberikan masukan saja untuk berlatih lagi, khususnya di coklean tangan ya. Coklean tangan itu belum menampakkan cakilnya ya, belum maksimal. Kemudian motif-motif gerak cakilannya juga belum banyak variasi ya. Perlu diperjelas lagi untuk motif lekuannya, kurang lebar ya, volumenya kurang lebar lagi, terutama pada saat menekuk ya, yang sisi kanan maupun kirinya. Kemudian untuk powernya bisa ditambah lagi sebetulnya, karena Anda kan laki-laki ya, bisa lebih powerful lagi, lebih kuat lagi. Pola tanjaknya diperbaiki, lalu pola junjungan kakinya juga diperbaiki agar lebih gagah lagi. Saudara Ungki dari Cilacap, selamat, Anda telah mengikuti lomba tari cakilan dengan semangat. Saya lihat Anda sangat semangat dengan gerak-gerakan yang ekspresif. Nah, hanya saya memberi masukan untuk lebih baiknya gerak-gerak Anda, bentuk-bentuk tubuhnya belum mapan, sehingga garis-garis tubuhnya belum kelihatan, kemudian kurang berisi geraknya, jadi intensitasnya diperbesar sehingga kesannya lebih maskulin nanti. Nanti lincah, maskulin atau jantan. Dan saya nanti akan ke depan akan lebih bagus, dan bentuk-bentuk tangan, kaki itu juga harus dikontrol sehingga kadang kesannya jadi melambai-lambai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Para peserta lomba tari cakilan yang saya hormati, pada malam ini saya akan mengumumkan kejuaraan lomba cakilan yang terdiri dari lomba cakilan juara 1, 2, dan 3. Sebelumnya kami mengaturkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada peserta lomba cakilan karena telah ikut berpartisipasi melestarikan budaya, khususnya tari cakilan dan tari ebek atau jadilan. Semua peserta setelah saya menilai, ternyata pesertanya narinya hebat, bagus semua, sangat bagus. Ini menunjang pelestarian tari cakilan di daerah-daerah, terutama Banyumas dan sekitarnya. Namun kami sebagai panitia, karena ini sifatnya lomba sehingga harus ditentukan kejuaraannya.
kami memilih 3 dari yang bagus-bagus semua. Kami memilih 3 bukan berarti yang tidak terpilih tidak bagus, tetapi semua tetap hebat. Adapun urutan kejuaraan lomba cakilan yang diselenggarakan oleh Soeharto Channel yaitu sebagai berikut. Juara pertama adalah Sulaiman dari Cilacap. Juara kedua adalah Suleon dari Karanganyar. Juara ketiga adalah Ilham dari Wangon, Banyumas. Demikian pengumuman juara 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada juri 2, Ibu Lesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro kadang, pecinta budaya yang telah berpartisipasi dalam Lomba Cakilan 2020 yang diselenggarakan oleh channel YouTube Pak Harto ini sungguh luar biasa ya. Pak Harto memberikan perhatian yang cukup besar di tengah pandemik semacam ini yang mana kita tahu tidak boleh diadakan pentas, tapi dengan adanya momen perlombaan semacam ini setidaknya mengobati rasa rindu pada pertunjukan ya, meskipun harus di depan kamera ya, tapi ini momen yang luar biasa dan pesertanya di luar dugaan kami ya, 34 peserta yang bisa kami nilai pada malam hari ini dengan diskusi yang cukup ketat, diskusi yang cukup hangat karena semua penampil sangat bagus. Dan tadi telah diumumkan oleh Pak Indri untuk juara 1, 2, dan 3. Tapi kemudian berdasarkan pertimbangan Pak Harto dan kami Dewan Juri, maka kami memutuskan untuk menambah gelar kejuaraan, yaitu ada harapan 1, 2, dan 3 yang harapannya bisa menang lagi di momen yang berikutnya, lalu bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam berkarya. Di sini saya akan mengumumkan harapan 1, 2, 3 dengan pertimbangan yang tadi cukup lama begitu kami mempertimbangkan dari berbagai hal ya. Akhirnya kami memutuskan mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi penyemangat adik-adik dan teman-teman semua. Harapan yang pertama, harapan 1 adalah grup Bramas dari Desa Jeparawetan, Kabupaten Cilacap. Selamat. Kemudian harapan 2 adalah Aji Dede Effendi dari Cilacap Utara. Selamat Mas Aji. Kemudian harapan ketiga adalah saudara kecil kita Aditya Rifki Hamizan dari Kebumen. Selamat Dede Aditya, semoga dengan ini tambah semangat lagi untuk belajar menari. Baik, untuk peserta yang lain yang tidak masuk nominasi juara 1, 2, 3 maupun harapan 1, 2, dan 3 tidak perlu kecewa karena ada sebetulnya juga juara begitu, dan dari Pak Harto ini akan memberikan kaos istimewa bagi video yang terpilih. Ini nanti akan dikirim sesuai alamat ya Pak, ke alamat masing-masing. Jadi tidak usah kecewa, akan tetap mendapatkan kaos yang sangat menarik. Kemudian perlu diumumkan untuk juri ya. Juri pertama adalah Pak Indri tadi, kemudian juri kedua saya, dan juri ketiga adalah Bu Sri Ambarwangi. Nah, untuk penilaian juri ketiga ini dilihat dari rata-rata lama tonton, sehingga yang dapat melihat hasil atau rata-rata lama tontonnya adalah admin akun di YouTube itu. Maka dengan demikian saya selaku juri 2 mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Sidang juri ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020 di Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.